Azerbaijan, permata di persimpangan timur dan barat. Azerbaijan, negeri yang terletak di antara Eropa Timur dan Asia Barat, menyimpan pesona unik yang jarang tersorot. Negara ini tak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tapi juga memiliki lanskap alam yang menakjubkan, mulai dari pegunungan Kaukasus yang megah, gurun semi kering, hingga Laut Kaspia yang luas. Ibu kotanya, Baku, merupakan simbol kontras yang harmonis antara masa lalu dan masa depan. Kota ini menampilkan perpaduan arsitektur kuno seperti kota tua Içeriseher, yang berusia ribuan tahun dengan bangunan futuristik seperti Flame Towers yang menjulang anggun. Jalan-jalan di Baku menghadirkan suasana yang menggambarkan bagaimana Azerbaijan merangkul modernitas tanpa melupakan akar budayanya. Sebagai negara yang berada di jalur-jalur sutra kuno, Azerbaijan telah menjadi tempat bertemunya berbagai peradaban. Ini terlihat dari kekayaan budaya dan kuliner yang beragam, dengan cita rasa masakan yang menggabungkan unsur Timur Tengah, Mediterania, Rusia, dan Asia Tengah. Tak hanya itu, Azerbaijan juga dikenal dengan keajaiban alamnya, salah satunya adalah api abadi di Yanardaq, sebuah bukit yang api alaminya tak pernah padam karena gas yang keluar dari tanah. Fenomena ini membuat Azerbaijan mendapat julukan Tanah Api, Land of Fire. Di bidang energi, Azerbaijan adalah salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di kawasan. Namun, negara ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata, teknologi, dan pendidikan sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi. Dengan kombinasi budaya, alam, dan kemajuan ekonomi, Azerbaijan adalah destinasi yang ideal bagi para pencari pengalaman baru yang otentik dan berbeda. Meski Azerbaijan menyimpan banyak pesona, tak dapat dipungkiri bahwa di balik gemerlap kota dan keindahan alamnya, terdapat sisi lain yang menunjukkan tantangan serius dalam kehidupan sosial dan politik negara ini. Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan internasional adalah kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Pemerintah Azerbaijan, yang dipimpin oleh keluarga Aliyev selama beberapa dekade, sering dikritik karena menekan media independen, membatasi kebebasan pers, dan menangkap aktivis oposisi. Laporan dari berbagai organisasi HAM internasional menyebutkan adanya penyensoran, pembungkaman kritik, serta penyalahgunaan hukum untuk menahan mereka yang dianggap mengancam kekuasaan. Selain itu, korupsi masih menjadi masalah yang cukup sistemik. Meski pemerintah berupaya menunjukkan reformasi di berbagai sektor, praktik nepotisme dan kontrol elit terhadap sumber daya negara kerap menimbulkan kesenjangan sosial. Kekayaan hasil minyak dan gas tidak sepenuhnya dinikmati oleh seluruh rakyat, melainkan terpusat pada segelintir kelompok elit dan pengusaha dekat kekuasaan. Di sisi lain, kehidupan masyarakat di luar pusat kota seperti Baku seringkali jauh dari kemewahan. Di wilayah pedesaan atau pegunungan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur masih terbatas. Banyak keluarga harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan generasi muda pun kerap menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan pekerjaan layak. Konflik berkepanjangan dengan Armenia terkait wilayah Nagorno-Karabakh juga memberi dampak psikologis dan sosial yang besar bagi masyarakat Azerbaijan. Ribuan warga menjadi pengungsi internal, kehilangan rumah dan harapan masa depan yang stabil. Meski pertempuran telah mereda, ketegangan masih tersisa dan menciptakan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Membicarakan sisi gelap Azerbaijan bukan untuk mengabaikan segala pencapaiannya, tetapi justru agar negara ini terus diperjuangkan menuju keadilan sosial, keterbukaan politik, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Di balik megahnya gedung pencakar langit di Baku dan kilau Flame Towers yang membanggakan, masih ada realitas yang tak bisa diabaikan, kemiskinan ekstrim dan permukiman kumuh yang menjadi bagian dari kehidupan sebagian warga Azerbaijan. Meskipun Azerbaijan termasuk negara berpenghasilan menengah ke atas karena kekayaan sumber daya alamnya, distribusi kekayaan yang timpang menciptakan jurang besar antara kelompok elit dan masyarakat miskin. Di pinggiran kota Baku dan wilayah pedesaan seperti di Ganja, Lankaran, atau Mingachevir, banyak keluarga hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Permukiman kumuh atau yang secara lokal dikenal sebagai Gecekondu, pemukiman informal tumbuh di sekitar kota-kota besar. Rumah-rumah dibangun secara darurat, sering tanpa izin resmi, dan minim fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, atau listrik yang stabil. Banyak dari permukiman ini dihuni oleh para pengungsi internal akibat konflik Nagorno-Karabakh,
yang sejak awal 1990-an terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan hingga kini masih belum mendapatkan solusi permanen. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan semacam ini menghadapi tantangan berlapis, akses pendidikan terbatas, risiko kesehatan tinggi karena sanitasi buruk, serta keterbatasan peluang ekonomi. Di beberapa kasus, mereka bahkan harus ikut bekerja sejak usia dini untuk membantu keluarga, entah di pasar, konstruksi, atau sektor informal lainnya. Sementara pemerintah memang telah menjalankan sejumlah proyek perumahan sosial dan pembangunan infrastruktur, kritik datang dari berbagai pihak yang menilai bahwa program-program ini lebih mengedepankan pencitraan daripada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Ketika proyek pembangunan besar dimulai, seperti pelebaran jalan atau pembangunan fasilitas publik, tak jarang warga miskin yang tinggal di kawasan terdampak digusur tanpa kompensasi yang memadai. Kemiskinan ekstrim di Azerbaijan bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga cerminan dari ketimpangan struktural yang membutuhkan perhatian serius. Selama kekayaan negara belum benar-benar dikelola untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, wajah dua Azerbaijan, yang satu gemerlap, yang satu terpinggirkan, akan terus menjadi paradoks yang menyakitkan. Topik pemerciosan masih menjadi isu tabu di Azerbaijan. Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung nilai-nilai konservatif dan patriarki, para korban pemerciosan kerap mengalami stigma ganda, trauma dari peristiwa yang mereka alami dan tekanan sosial yang membungkam mereka untuk bersuara. Banyak kasus pemerciosan, terutama terhadap perempuan dan anak, tidak pernah sampai ke meja hukum. Para korban seringkali memilih diam karena takut dikucilkan oleh keluarga, disalahkan oleh masyarakat, atau bahkan dipaksa untuk menikahi pelaku sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menjadikan kasus-kasus pemerciosan seolah tak tampak di permukaan, meski kenyataannya cukup serius. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi hak perempuan di Azerbaijan selama bertahun-tahun telah berusaha membuka ruang aman bagi para korban. Namun, tantangan tetap besar. Minimnya perlindungan hukum, kurangnya edukasi tentang konsen persetujuan, serta dominasi budaya patriarki membuat keadilan sulit dicapai. Di wilayah pedesaan, keadaan bisa lebih kompleks. Pendidikan unclup-unclup hampir tidak ada, akses terhadap layanan psikologis atau hukum sangat terbatas, dan tekanan adat masih sangat kuat. Bahkan, banyak keluarga memilih menyembunyikan kasus pemerciosan yang terjadi di dalam rumah demi menjaga reputasi. Pemerciosan juga kerap terjadi dalam bentuk yang lebih sistemik, di tempat kerja, institusi pendidikan, hingga dalam rumah tangga. Namun hanya sedikit yang berani melaporkannya karena takut kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau bahkan keselamatan diri. Pemerintah Azerbaijan sebenarnya telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, seperti Konvensi CEDAW. Namun implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Para aktivis HAM mendesak adanya reformasi hukum, penyediaan layanan perlindungan korban yang nyata, serta kampanye edukatif berskala nasional untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu pemerciosan. Mendengar dan mempercayai korban adalah langkah awal yang harus diambil. Selama sistem hukum, budaya, dan masyarakat belum mampu berdiri di sisi korban, maka luka itu akan tetap tersembunyi, dan suara-suara yang meminta keadilan akan terus tenggelam dalam sunyi.